pas selama perjalanan ya, semuanya tuh aman lah istilahnya. Dari mesin juga nggak ada masalah, coolant juga normal. Tapi ternyata setelah 3 hari di Batu Karas, kita coba cek kan oil level. Nah, oil level tuh sempat turun tuh, nggak tahu kenapa lah. Pokoknya dari Jakarta tuh masih full, levelnya masih di atas. Pas 3 hari di Batu Karas dicek lagi, ternyata ada kurang tuh oli. Nah, karena di daerah ya gitu, jadi kan nggak ada spesifikasi oli tuh yang sesuai. Akhirnya kita coba pakai itulah Shell yang putih tuh atas rekomendasi bengkel sih. Jadi sempet tanya tuh ada tiga tipe Shell. Ada Shell yang biru tuh yang HX7, ada Shell yang TMO, ada TMO yang speknya 5W30, terus ada yang Shell LCGC itu yang putih botolnya. Setelah ya tanyalah ke bengkel langganan kan, dia merekomendasikan tuh pakai Shell putih tuh yang LCGC punya. Akhirnya ya udahlah kita pakai itu kan buat nambahin dulu tuh. Kita beli sekitar 500 ml karena dia kemasannya ada yang kecilnya 500 ml, nggak ada yang seliter sih di situ. Jadi belilah tuh 500 ml 2 buat cadangan kan. Siapa tahu kurang lagi gitu. Takutnya emang ada yang bocor. Tapi ternyata pas perjalanan pulang nyampe Jakarta dicek lagi oil levelnya normal. Jadi nggak tahu tuh dia bocor kah atau menguap atau seperti apa, nggak paham juga. Nah, cuman jelang ya sekitar 2 minggu 3 minggu lah dari Batu Karas itu kemarin ada bocor ternyata di kolong. Dipegang tuh kayak ada oli sama ada coolant lah yang bocor. Akhirnya cek lah ke bengkel kan. Cek ke bengkel, kata orang bengkelnya terlihat oli itu udah nyampur sama air, tapi baru sedikit persentasenya, jadi kayak udah tercampur tapi masih sedikit lah gitu. Akhirnya diasumsikan itu kena oil cooler. Oil coolernya udah bocor tuh. Terus karena di bengkel lagi nggak ada yang ori, akhirnya kita pakai yang OEM. Itu harganya sekitar 2 juta. Habis itu ganti oli di 750.000, sama jasanya tuh jasa bongkar pasangnya itu di 800.000. Akhirnya udah tuh ganti semua. Ternyata seminggu kemudian masih ada yang bocor lagi. Tapi memang pas lagi penggantian oil cooler tuh gue udah curiga tuh sama selang-selangnya. Soalnya selang-selangnya tuh ada kayak kerak air gitulah. Jadi mungkin dulu pernah urgent kali ya, kehabisan air, akhirnya pakai air. Jadi ada kerak-kerak coklat gitu. Nah, tadi itu udah sempat mau diganti, cuman karena udah 3,5 juta ya billingnya ya, gara-gara bongkar pasang. Sama itu, terus kalau mau beli pipa lagi sekitar 500 ribuan, akhirnya ditartarin dulu. Ternyata pas seminggu kemudian balik lagi, diasumsikan kalau pipanya juga udah rembes. Pipa coolant ya, pipa coolant yang ke oil cooler sama yang dari oil cooler itu udah rembes.
dia ber ya. Gue sih sekalian ngetes juga tuh, ada yang muncul nggak cek engine atau apa gitu. Tapi ternyata so far nggak ada yang muncul, jadi alhamdulillah mobil ini masih bekerja dengan baik sistem pendinginnya. Lalu turbonya juga masih oke sih. Kita lihat nih nanti bulan depan setelah ganti kita jalan-jalan kemana lagi guys. Kita beresin dulu nih yang bocor. Mungkin segitu dulu ya update bulan ini ya, nanti coba update juga lah kalau ada video-video trip buat ya, ini salah satu dokumentasi aja sih, dokumentasi perjalanan mobil ini biar terekam semua. Oke, thank you guys yang udah nonton, sampai jumpa di update selanjutnya. Kalau ada saran-saran mungkin bengkel atau toko spare part bisa info di kolom komen ya. Thank you guys.